Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa dengan saya, Abdul Rahman. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar bersama-sama mengenai konsep dasar tentang perkembangan anak, aspek-aspek perkembangan anak, dan permulaan tingkah laku sosial. Konsep dasar tentang perkembangan. Selama hidup, manusia tidak pernah statis. Sejak lahir sampai meninggal, manusia selalu mengalami perubahan. Sehubungan dengan perubahan tersebut, dikenal dua macam perubahan. Yang pertama, pertumbuhan. Dapat diartikan sebagai perubahan yang bersifat kuantitatif, yaitu bertambahnya ukuran dan struktur. Dua, perkembangan. Dapat diartikan sebagai perubahan kualitatif, yaitu perubahan yang progresif, koheren, dan teratur. Perubahan yang dialami manusia merupakan integrasi dari berbagai perubahan struktur dan fungsi. Karena itu, perubahan ini tergantung pada hal-hal yang dialami sebelumnya dan mempengaruhi hal-hal yang terjadi sesudahnya. Secara umum, perubahan-perubahan yang terjadi pada diri manusia meliputi 4 tipe, yaitu 1. Perubahan ukuran. Perubahan ukuran meliputi perubahan fisik seperti bertambah tinggi dan bertambah berat. 2. Perubahan proporsi. Dapat diamati dari perbandingan antara ukuran-ukuran tubuh manusia yang mengalami perubahan. Ada bagian tubuh yang berkembang pesat, ada pula bagian tubuh yang berkembang lambat dibandingkan dengan bagian tubuh lainnya. 3. Hilangnya sifat-sifat atau keadaan tertentu. Misalnya, hilangnya sifat-sifat kekanak-kanakan, hilangnya rambut dan gigi pada bayi, hilangan gerakan-gerakan bayi yang tidak bermakna. 4. Munculnya sifat-sifat atau keadaan baru. Misalnya, muncul karakteristik-karakteristik seksual, standar-standar moral, dan sebagainya. Bila ditinjau dari faktor-faktor yang menentukan terjadinya perubahan pada diri manusia, dapat disimpulkan sekurang-kurangnya ada 2 faktor yang berperan, yaitu faktor kematangan, yang merupakan pemunculan dari sifat yang secara potensial dimiliki individu sebagai pembawaan merupakan sifat keturunan. 2. Faktor belajar, yang merupakan hasil pengalaman dan latihan. Kedua faktor tersebut berinteraksi satu dengan lainnya, yang satu mempengaruhi yang lain, serta menentukan perubahan-perubahan yang terjadi pada individu. Aspek-aspek perkembangan anak. Periode-periode perkembangan. Masa perkembangan anak meliputi 5 periode sebagai berikut. Periode prenatal, yaitu sejak konsepsi sampai kelahiran. Periode invasi, yaitu sejak lahir sampai umur 10 sampai 14 hari. Periode bayi yang baru dilahirkan disebut newborn atau neonatus. Dalam periode ini, bayi secara menyeluruh harus menyesuaikan diri dengan lingkungan yang benar-benar baru di luar tubuh ibunya. 3. Masa bayi, sejak usia 2 minggu sampai 2 tahun. Pada awalnya, bayi benar-benar tidak berdaya. Sedikit demi sedikit, ia belajar untuk mengendalikan otot-ototnya sehingga dengan demikian, ia dapat bergerak sendiri. Masa anak-anak. Periode ini biasanya dibagi menjadi 2 bagian, yaitu masa anak-anak awal sejak usia 2 tahun sampai 6 tahun dan masa anak-anak akhir sejak usia 6 tahun sampai 13 tahun. Terakhir, masa pubertas. Masa ini merupakan masa-masa yang tumpang tindih. 2 tahun tumpang tindih dengan masa anak-anak dan 2 tahun tumpang tindih dengan awal masa remaja. Masa puber ini berkisar usia 11 sampai 15 tahun pada anak perempuan dan 12 sampai 16 tahun pada anak laki-laki. Pada masa ini, tubuh anak-anak mulai mengalami perubahan menjadi tubuh orang dewasa.
2. Perkembangan fisik. Perkembangan fisik mempunyai pengaruh langsung terhadap anak karena menentukan hal-hal yang dapat dilakukan oleh anak dan secara tidak langsung baik terhadap dirinya sendiri maupun terhadap orang lain. Perkembangan fisik yang normal memungkinkan anak menyesuaikan diri pada situasi yang ada dengan tuntutan sosial untuk seusianya. Pertumbuhan terjadi dalam siklus yang teratur serta dapat diramalkan dan menunjukkan tempo yang berbeda-beda pada usia yang berbeda dan pada bagian tubuh yang berbeda pula. Kondisi kesehatan anak berpengaruh terhadap pertumbuhan fisik, kualitas energi, perkembangan diri, keadaan emosi, tingkah laku sosial, dan prestasi anak di sekolah. Selanjutnya, perkembangan kognitif. Piaget memandang intelijensi sebagai suatu proses adaptif dan menekankan bahwa adaptasi melibatkan fungsi intelektual. 1. Asimilasi dan akomodasi. Pada tahap kegiatan biologis, organisme selalu mengadakan adaptasi, yaitu mengadakan asimilasi dan akomodasi. Misalnya, pada waktu makan, makanan diadaptasikan terhadap organ-organ dan sistem yang ada dalam tubuh manusia melalui proses pencernaan, dalam hal ini asimilasi. Tetapi, individu itu sendiri harus menyesuaikan terhadap hakikat kegiatan memasukkan makanan dengan membuka mulutnya, mengunyah, dan sebagainya, akomodasi. Keseimbangan. Adaptasi adalah keseimbangan, akomodasi, dan asimilasi. Hal ini berarti bahwa interaksi antara organisme dan lingkungannya berada dalam keadaan seimbang. Definisi lain, adaptasi adalah kegiatan mental di mana untuk pertama kalinya individu berusaha menghadapi suatu bagian lingkungan. Misalnya, seorang remaja yang baru belajar berdansa tidak melaksanakan kegiatan adaptasi karena dalam hal ini akomodasi menguasai asimilasi. 3. Skema. Konsep skema didefinisikan untuk istilah-istilah tingkah laku manusia. Berikut adalah tahap-tahap perkembangan kognitif menurut Piaget. Tahap sensori motor sejak lahir sampai usia 2 tahun. Tahap praoperasional mulai 2 sampai 7 tahun. Pada tahap praoperasional, proses pemikiran pada dasarnya bersifat egosentris. Selama periode ini, anak-anak tidak mengembangkan kemampuan untuk memandang suatu masalah dari berbagai sudut. Anak-anak pada periode ini meyakini segala sesuatu sebagaimana nampak pada mereka. Keterbatasan lain pada periode ini ialah kenyataan bahwa anak tidak dapat melaksanakan penalaran secara rasional. Tahap operasional konkret mulai usia 7 sampai 11 tahun. Pada anak-anak yang berada pada operasional konkret, terdapat sistem kognitif yang terorganisasi dengan baik, memungkinkan mereka menghadapi lingkungannya secara lebih efektif. Semua perubahan ini ditandai dengan berkembangnya kemampuan anak untuk mengkoordinasikan dengan sudut pandang yang semakin beragam. Koordinasi yang terjadi memungkinkan mereka mencoba mempertimbangkan dan memperhatikan sudut pandang orang lain. Dengan demikian, anak-anak pada periode ini mulai menghadapi orang lain secara rasional. Mereka mulai mengerti dan bahkan mulai merumuskan aturan-aturan logis. Komunikasi anak-anak dengan orang lain pada periode operasional konkret menjadi makin kurang egosentris dan menjadi lebih bersifat sosial. Periode atau tahap operasional formal mulai usia 11 tahun sampai selanjutnya. Anak-anak pada periode operasional formal menunjukkan cara pemecahan masalah yang sangat teratur. Mereka mengetahui bahwa suatu pemecahan yang benar menuntut pengujian. Mereka melakukan pengamatan yang teliti dan menarik kesimpulan logis dari hasil yang mereka peroleh. Satu hal yang menarik pada pemikiran remaja adalah penggunaan penalaran
dalam memeriksa hubungan logis yang mungkin terdapat di antara unsur-unsur yang mereka pergunakan untuk menarik kesimpulan. Para remaja sudah mampu menentukan susunan pemikiran mana yang dibutuhkan dan memanfaatkan pandangan yang menunjukkan kemungkinan adanya hubungan yang bersifat hipotesis yang mungkin juga bertolak belakang dengan pengalaman dalam kenyataan konkret. Perkembangan emosi. Penelitian-penelitian mengenai emosi yang sudah dilakukan, khususnya pada anak-anak, menunjukkan bahwa emosi memainkan peranan penting dalam perkembangan diri seorang anak. Peranan emosi dalam kehidupan anak. Dalam kehidupan anak, emosi memiliki sejumlah peranan antara lain. Emosi menambah kesenangan terhadap pengalaman sehari-hari. Emosi mempersiapkan tubuh anak untuk mengadakan kegiatan melalui reaksi fisiologis yang menyertai emosi tersebut. Ketegangan emosi menyebabkan terganggunya keterampilan motorik. Emosi berperan sebagai bentuk komunikasi. Emosi mempengaruhi aktivitas mental secara umum. Emosi merupakan sumber penilaian sosial dan penilaian diri. Emosi mewarnai pandangan seseorang mengenai kehidupan. Emosi mempengaruhi interaksi seseorang. Emosi membekas pada ekspresi wajah secara umum. Pola perkembangan emosi. Penelitian menunjukkan bahwa kemampuan untuk memberi respon secara emosional sudah dijumpai pada bayi yang baru lahir. Keteraturan pola perkembangan emosi menunjukkan bahwa emosi sebagian besar dipengaruhi oleh faktor herediter atau keturunan. Walaupun demikian, lingkungan dan keadaan kesehatan anak menunjukkan pengaruhnya terhadap perkembangan emosi, khususnya terhadap frekuensi, intensitas, dan lamanya emosi tersebut bekerja. Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan emosi. Perkembangan emosi secara umum dipengaruhi dua faktor penting yang berhubungan satu dengan lainnya, yaitu kematangan dan proses belajar. Faktor lain yang mempengaruhi respon emosional anak ialah pengalaman atau proses belajar yang dapat dibedakan menjadi proses belajar mencoba-coba, trial and error. 2. Proses belajar melalui imitasi. 3. Proses belajar melalui pengkondisian. Karakteristik-karakteristik emosi anak. Pada masa anak-anak, respon emosional menunjukkan intensitas yang sama terhadap semua kejadian, belum terdiferensiasi dalam hal intensitas. Pada masa anak-anak, respon emosional menunjukkan frekuensi yang tinggi. Pada masa anak-anak, respon emosional bersifat sementara. Setiap bayi beremosi, emosi berubah dalam kekuatannya. Emosi dapat diketahui melalui gejala tingkah laku. Pola-pola emosi yang umum. Beberapa bulan setelah bayi dilahirkan, pola-pola emosi terdiferensiasi yang mulai terbentuk adalah takut, malu atau malu karena dimalukan, dipermalukan, kekhawatiran, kecemasan, marah, iri hati, sedih, hasrat ingin tahu, kesukaan, kesanggupan, dan kegembiraan, serta kasih sayang. Perkembangan emosional anak mempunyai suatu arah, yaitu keseimbangan emosional yang diartikan sebagai suatu keadaan pengendalian emosi yang menyenangkan dan emosi yang tidak menyenangkan. Keseimbangan emosional ini dapat dicapai melalui dua cara, yaitu mengendalikan lingkungan dan mengembangkan toleransi emosional, yang berarti mengembangkan kemampuan untuk menahan akibat emosi yang tidak menyenangkan. 5. Perkembangan sosial. Perkembangan sosial berarti dikuasainya kemampuan untuk bertingkah laku sesuai dengan tuntutan-tuntutan masyarakat. Walaupun manusia berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya, mereka berhubungan sangat erat dalam suatu kelompok. Proses sosialisasi dapat digolongkan ke dalam beberapa proses penting, yaitu proses perkembangan tingkah laku yang dapat diterima oleh kelompok, proses perkembangan pelaksanaan peran-peran sosial yang berlaku dalam suatu kelompok merupakan kebiasaan yang ditentukan dan dituntut oleh suatu kelompok sosial tertentu. Proses perkembangan sikap sosial.
Intisari sosialisasi adalah anak-anak dari usia yang berbeda, bahkan orang dewasa dengan latar belakang yang berbeda pula. Seorang anak belajar untuk menjadi makhluk sosial bila mana mempunyai motivasi melakukannya. Proses belajar melaksanakan sosialisasi dengan metode yang efektif disertai bimbingan merupakan hal yang penting. Tuntutan sosial, hal-hal yang dituntut oleh suatu kelompok dari seorang anak diungkapkan sebagai tugas-tugas perkembangan atau belajar dengan jalan mengalami hal-hal yang dianggap harus dikuasai pada suatu tingkatan umur tertentu. Kesulitan dalam memenuhi tuntutan sosial di samping berpengaruh terhadap penerimaan kelompok, juga berpengaruh terhadap penerimaan diri sendiri. Pengalaman sosial pada usia dini. Pola tingkah laku sosial terbentuk selama bertahun-tahun awal yang akan berpengaruh terhadap pola tingkah laku sosial individu di masa-masa berikutnya. Sekalipun demikian, pengalaman sosial yang tidak menyenangkan pada setiap tingkat usia akan menjadi hal yang merugikan untuk perkembangan sosial seorang individu. Pengalaman sosial pada usia dini yang tidak menyenangkan menimbulkan pengaruh yang merugikan, karena usia dini merupakan suatu masa yang kritis bagi pembentukan sikap sosial yang mendasar. Bila sikap sosial yang mendasar itu sudah terbentuk, maka sulit untuk diubah. Pengaruh kelompok sosial. Pada setiap tingkat usia, manusia tidak pernah dapat melepaskan diri dari kelompok sosial. Seperti telah diungkapkan di atas, pengaruh terbesar terjadi pada masa anak-anak dan remaja. Pola pengaruh kelompok sosial bagi anak bersifat universal yang dapat diramalkan dan dirumuskan sebagai berikut. 1. Keluarga. 2. Guru. 3. Teman-teman seusia. Pengaruh kelompok sosial. Di samping pihak-pihak yang berpengaruh terhadap perkembangan sosial anak, perlu diperhatikan juga faktor-faktor yang ada dalam kelompok sosial yang berpengaruh terhadap anak, yaitu penerimaan kelompok, kapasitas status, tipe kelompok, popularitas, kepribadian anak yang bersangkutan, dan motif untuk bergaul. Perkembangan sosial mengikuti suatu pola, yaitu suatu urutan tingkah laku sosial yang mengikuti aturan tertentu yang sama untuk semua anak, yang termasuk dalam suatu kelompok kultur atau budaya tertentu. Di samping itu, dikenal pula pola dalam sikap dan minat terhadap kegiatan sosial. Landasan pemikiran mengenai perkembangan sosial. Perkembangan sosial merupakan suatu hal yang relatif konstan. Hal ini berlandaskan pada dua alasan, yaitu 1. Pola perkembangan fisik dan mental serupa untuk semua anak. Perbedaan yang dapat dikatakan tak berarti biasanya disebabkan oleh kecerdasan, kesehatan, dan lain sebagainya. 2. Dalam suatu kelompok kultur atau budaya, tekanan dan tuntutan sosial mengarah pada pengalaman belajar yang sama bagi semua anak. Terakhir, permulaan tingkah laku sosial. Reaksi terhadap orang dewasa. Selama bulan ketiga, bayi menangis bila ditinggalkan sendiri, tetapi berhenti menangis bila diajak bicara. Bayi menunjukkan tanda-tanda bahwa dia mulai mengenal orang-orang yang sering dilihatnya dan menunjukkan rasa takut terhadap orang-orang asing. Selama bulan kelima atau bulan keenam, bayi mulai menunjukkan reaksi yang berbeda terhadap suara yang ramah dan suara yang marah. Bayi menunjukkan reaksi terhadap seseorang yang dikenalnya. Menjelang bulan ke-8 atau ke-9, bayi mulai berusaha untuk meniru suara-suara berbicara dan juga mulai meniru gerakan dan tingkah laku sederhana. Pada usia 12 bulan, anak sudah mengerti pembicaraan sederhana, menunjukkan keinginan yang kuat untuk berada bersama orang dewasa dan meniru tingkah lakunya. Pada usia 2 tahun, anak biasanya sudah dapat bekerja sama dengan orang dewasa dalam kegiatan-kegiatan rutin dalam waktu yang relatif singkat. Seorang bayi berubah dari anggota keluarga pasif menjadi anggota keluarga yang aktif dalam menyelenggarakan relasi sosial dan turut ambil bagian dalam kegiatan keluarga. 2.
tingkah laku dalam situasi sosial. Sebagai hasil interaksi bayi dengan orang lain, mulailah terbentuk respon-respon sosial tertentu seperti imitasi, rasa malu, bersaing, menarik perhatian, bekerja sama dalam kelompok, dan tingkah laku melawan yang merupakan dasar untuk tingkah laku sosial selanjutnya. Tingkah laku sosial yang terbentuk pada masa-masa selanjutnya memang dapat diubah, tetapi akan lebih baik jika diusahakan suatu perkembangan sosial yang baik pada masa bayi, karena masa itu merupakan masa yang kritis dalam perkembangan sosial manusia. Sekian pertemuan pada hari ini. Saya ucapkan terima kasih. Tetap semangat belajar dan selalu menjaga kesehatan. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.